Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arfi Slowi di segmen Artificial Intelligence. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang jalur fokus pembelajaran daripada kecerdasan buatan nih. Oke, seperti apa? Kita lanjut aja. Oke, kali ini kita akan membahas tentang jalur belajar daripada kecerdasan buatan nih, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai kita harus mengerti dulu sih apa sih kecerdasan buatan itu kan gitu. Jadi kecerdasan buatan atau kita bisa sebut juga artificial intelligence itu adalah model simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat-perangkat sistem mesin lain gitu, yang memungkinkan perangkat lunak tersebut atau sistem tersebut memproses informasi, menentukan pola, habis itu membuat sebuah model keputusan dan melakukan tindakan layaknya seperti manusia gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman sudah tahu konsep dasar daripada atau sudah mengerti apa sih itu AI kan? Oke, sebelum teman-teman memulai daripada kecerdasan belajar fokus daripada kecerdasan buatan ini, teman-teman harus mengerti dulu konsep-konsep dasar daripada AI gitu. Dasar utama teman-teman harus belajar AI yaitu matematika, teman-teman. Jadi matematika itu merupakan suatu fondasi utama dan suatu fondasi penting itu teman-teman untuk mempelajari daripada AI ini teman-teman atau kecerdasan buatan. Yang pertama adalah teman-teman belajar yaitu analisis matematika gitu. Jadi analisis matematika ini sebuah model cabang matematika yang mempelajari perubahan dan hubungan antara besar-besaran gitu teman-teman. Jadi analisis matematika ini menggunakan fungsi-fungsi atau konsep-konsep seperti fungsi, limit, turunan, dan integral gitu untuk mempelajari perilaku, sistem, dan menyelesaikan sebuah model masalah gitu atau problem kita bisa bilang kan. Jadi konsep penting yang harus teman-teman pelajari dalam analisis matematika ini adalah pertama fungsi gitu. Jadi fungsi ini adalah model relasi yang menghubungkan setiap elemen dari suatu himpunan atau bisa kita bilang juga kan domain gitu kan dengan tepat satu elemen dari himpunan lain atau bisa kita sebut range gitu. Juga teman-teman harus mempelajari daripada limit. Limit itu adalah suatu nilai suatu fungsi yang saat mendekati suatu nilai tertentu. Seperti itu teman-teman. Habis itu turunan. Turunan itu merupakan sebuah ukuran seberapa cepat sih suatu fungsi itu berubah pada suatu titik gitu, seperti itu. Dan juga integral. Integral itu kebalikan dari turunan yang digunakan untuk menghitung luas, volume, dan panjang sebuah kurva. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman juga harus mempelajari juga yaitu dari dasar matematika itu adalah aljabar teman-teman. Jadi aljabar ini juga adalah cabang matematika yang mempelajari simbol dan operasi yang dapat dilakukan pada simbol tersebut gitu. Jadi aljabar ini bisa kita juga sebut seperti dalam tanda kutip gitu kan teman-teman. Jadi dia itu seperti bahasanya matematika lah. Karena dia ini menyediakan cara mengekspresikan hubungan matematika dengan cara ringkas gitu, yang umum-umum gitu. Contoh sederhananya kan seperti kayak istilahnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan akar-akar gitu teman-teman. Seperti itu. Habis itu juga teman-teman harus mempelajari tentang konsep dasar daripada matematikanya yaitu kalkulus gitu teman-teman. Jadi kalkulus ini adalah cabang matematika yang mempelajari sebuah perubahan gitu. Sebelumnya kan kita udah paham kan tentang turunan, habis itu integral, limit gitu teman-teman. Seperti itu merupakan bagian daripada kalkulus gitu. Sebelum teman-teman mempelajari lagi kalkulus, teman-teman harus belajar lagi dasarnya gitu. Dasarnya yaitu adalah prekalkulus teman-teman. Gitu, prekalkulus gitu. Jadi kita kan sudah mengerti tuh dasar-dasar apa saja yang harus kita pelajari daripada matematika ini kan teman-teman. Gitu. Jadi ketika teman-teman sudah mengetahui matematika, tujuannya apa sih matematika daripada di bidang kecerdasan buatan itu kan, kegunaannya gitu kan. Jadi kegunaan daripada matematika ini contoh kita bisa bilang dalam analisis matematika gitu kan. Jadi analisis matematika ini kan merupakan suatu pondasi gitu kan, pondasi yang penting lah untuk kita belajar sebuah kecerdasan buatan gitu atau AI. Jadi antara lain misalnya teman-teman nanti udah belajar ke prospek misalnya
pembelajaran mesin, atau kita bisa bilang machine learning gitu. Algoritma daripada pembelajaran mesin ini banyak menggunakan teman-teman daripada analisis matematika untuk mempelajari pola-pola daripada data tersebut gitu. Seperti itu. Juga teman-teman, nanti jikalau kita sudah mempelajari daripada natural language processing atau pengolahan daripada bahasa alami itu, nanti teman-teman juga harus mempelajari analisis matematika yang digunakan untuk memahami dan menghasilkan beberapa bahasa-bahasa manusia gitu, seperti itu. Dan juga nanti teman-teman, jikalau juga mempelajari tentang computer vision, jadi atau kita bisa bilang visi komputer, analisis matematika ini juga penting gitu untuk menganalisis gambar dan sebuah video gitu, seperti itu teman-teman. Habis itu pun analisis matematika ini pun juga digunakan untuk pembuatan sebuah model gitu, model AI gitu, karena digunakan untuk membuat sebuah sistem yang kompleks lagi kan gitu, seperti itu. Jadi itulah contoh daripada sederhananya dalam kegunaan analisis matematika dalam kecerdasan buatan gitu. Contoh daripada analisis nanti matematika di dalam AI itu teman-teman, atau kecerdasan buatan itu antara lain adalah contoh image detection gitu, pengenalan sebuah wajah gitu. Jadi analisis matematika ini juga digunakan untuk menganalisis fitur wajah dan mengidentifikasi orang berdasarkan daripada wajah tersebut gitu. Seperti itu. Jadi contohnya itu. Selanjutnya adalah self-driving car atau self-driving vehicle gitu, atau sistem kendaraan otomatis. Jadi analisis matematika ini juga digunakan teman-teman untuk memproses data sensor dan membuat keputusan tentang cara mengemudi daripada mobil tersebut dengan aman gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah analisis matematika gitu, sebuah alat yang penting gitu untuk kecerdasan buatan. Dengan mempelajari teman-teman daripada analisis matematika ini, kita bisa membuka istilahnya informasi-informasi yang lebih jauh gitu tentang kita bagaimana cara membuat sebuah model yang lebih akurat dan lebih presisi, seperti itu teman-teman. Jadi memang kelihatannya daripada matematika ini sangat sulit kan gitu, sangat sulit. Tapi jikalau teman-teman belajar terus-menerus dan konsisten, mungkin teman-teman bisa memahami tuh konsep-konsep dan dasar-dasar yang sudah kita bahas sebelumnya kan, matematika yang sudah kita bahas sebelumnya gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi gitu teman-teman, konsep dasar pertama yang harus kita pelajari di pembelajaran kecerdasan buatan teman-teman. Oke, mungkin di next video kita akan membahas lagi fokus-fokus apa saja, dasar-dasar apa saja yang harus kita pelajari sebelum memulai kecerdasan buatan gitu teman-teman. So thank you yang udah nonton teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, kritik atau saran, bisa aja teman-teman hantam kolom komentar, atau bisa aja nanti sudah saya siapkan isu di GitHub untuk bertanya-tanya gitu perihal kecerdasan buatan ini. So thank you teman-teman semua, thank you.